sektor konstruksi di Indonesia dari segi gender ya mungkin masih kurang setara. Wanita tuh tugasnya banyak, jaga anaknya, jaga orang tuanya. Perempuan nggak boleh pulang malam, perempuan tuh nggak boleh ke lapangan jauh-jauh. Tugas kita lah, hey, you're gonna be okay, look at me, I will be with you. Rumah yang panas, kantor yang terlalu dingin, listrik yang mahal. Bangunan mungkin terlihat tidak bergerak, padahal bangunan menentukan bagaimana kita hidup setiap hari. Bangunan menggunakan hampir 60% listrik nasional dan menyumbang sekitar sepertiga emisi sektor energi. Dengan semakin banyak orang tinggal di kota, kita akan terus membangun lebih banyak, lebih cepat. Tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan, penghuni yang tinggal di dalamnya, terutama perempuan. Partisipasi perempuan di angkatan kerja di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, dengan skor 64/100, terutama di sektor teknik, manufaktur, dan konstruksi. Mengapa bisa begitu? Tidak bisa dipungkiri ya itu ya, masih ada stigma-stigma tentang perempuan nggak boleh pulang malam, perempuan tuh nggak boleh ke lapangan jauh-jauh gitu, atau keluar kota dan lain-lain gitu. Kadang kalau misalnya perempuan nggak ada contohnya, nggak ada yang dilihat, itu mereka juga merasa discourage sendiri gitu. Memang harus diakui ya, even di private sectors juga masih tetap lebih banyak men leader dibanding women leaders gitu ya. Saya nggak bilang capability, tapi kesempatannya gitu ya, mungkin perlu didorong lagi gitu. Di Indonesia, perempuan menghabiskan hampir 3 kali lebih banyak waktu dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan rumah tangga. Ketika rumah terasa panas dan sirkulasi udara buruk, anak-anak lebih mudah sakit dan perempuan yang lebih lama di rumah merasakan dampaknya paling besar. Ya, kalau di rumah bersih-bersih, mencuci, habis itu ke warung, turun masakan orang untuk buka puasa. Ribet Mbak, karena panas, susah, pengap, pakai kipas angin. Lalu, apa yang terjadi jika perempuan ikut merancang dan mengambil keputusan? Kalau di perkantoran ya, sifat wanitanya itu pasti harus nanti bisa menyusui, harus bisa punya wadah ruang ibadah yang nyaman gitu. Jadi ada musola wanita dan lain-lain. Kemudian juga kadang-kadang ada yang misalnya sudah punya anak, harus ada daycare-nya. Sensitivitas wanita itu akan berdampak tadi ke ruang-ruang yang dibutuhkan tadi gitu. Jadi sensitivity terhadap spasial, terhadap ruang-ruang, terutama untuk ruang-ruang publik ya, melihatnya perempuan dan laki-laki slightly different. Apa yang menjadi prioritas, apa yang mereka lihat, itu biasanya berbeda. To Build Sustainably ini adalah jejaring wanita, perempuan, di mana kami ingin lebih membunyikan aspirasi dan juga kepemimpinan perempuan di sektor bangunan dan konstruksi. Melalui She Built Sustainably, inisiatif global dari Global Buildings Performance Network, kami berupaya mendorong transisi menuju bangunan yang hemat energi, sehat, dan terjangkau melalui penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Mulai dari keterlibatan bermakna dalam kebijakan, pelatihan yang inklusif, serta pengembangan community of practice. Melalui program UKPEC bersama atau Building Towards Sustainable Energy Investment in Municipalities, peta jalan dan rencana aksi efisiensi energi di tingkat provinsi dan kota mendorong keterlibatan perempuan dalam konsultasi kebijakan agar strategi penghematan energi turut mempertimbangkan perspektif perempuan sebagai pengguna bangunan. Since 2022, UK Pact has supported the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources. And in this phase, we are also working with GBPN to scale up energy efficient buildings at the municipal level. So overall, UK Pact is helping to ensure that women gain skills, access opportunities, and play a central role in Indonesia's low carbon transition. Apa peran kita? Untuk memperkuat inklusivitas gender di sektor bangunan, peta jalan efisiensi energi di tingkat kota dan provinsi perlu memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi panduan yang jelas dan dapat dijalankan. Mulai dari lingkungan kerja yang inklusif, integrasi prinsip aksesibilitas, hingga penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan.
Nah, yang perlu dilihat adalah usulan-usulan untuk atau public policy yang mereka ingin sampaikan itu bisa terrealisasi ya. Sharing awareness, sustainability ini mungkin manfaatnya apa, itu tuh bisa dipupuk juga dari universitas sih. Karena di situ kan orang banyak belajar gitu. Dari tempat kerja ataupun industrinya juga sudah membiasakan untuk that kind of flexibility. Kayaknya itu akan jauh lebih mudah ya, kesetaraan itu akan jauh lebih menutup gitu gapnya. Jangan takut untuk turun di industri yang memang tadinya menjadi keinginan mereka ya. Di seluruh Indonesia, perempuan-perempuan hebat sedang membuktikan bahwa mereka bukan hanya bagian dari perubahan. Mereka adalah penggeraknya. Membangun masa depan berkelanjutan bukan hanya tentang menghemat energi, tetapi juga tentang hidup sehat di bangunan yang nyaman, serta membuka peluang yang setara bagi perempuan. Ketika perempuan ikut membangun, semua merasakan manfaatnya. She builds sustainably.